used to take it slow. Now I feel the air and take the long way home. This place is all I've ever known. No longer scared of the open road. 'Cause tonight is our night to run wild and free. We could take on the world, we could be anything. Are you in, are you out, are you coming with me? Let's take on our fears from the start. 'Cause we're wild at heart. We're wild at heart. We're running wild and free. Be who we wanna be. We're wild at heart. We're wild, we're wild. We're always looking for us. KKN atau kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program yang dilaksanakan tiap perguruan tinggi berbeda-beda, tergantung pada disiplin ilmu yang terkait serta kebutuhan masyarakat dari daerah yang dituju sebagai tempat pelaksanaan KKN. Program yang dibuat dapat terbagi menjadi program umum seperti peringatan hari besar, pemberdayaan masyarakat, dan program khusus yang terkait tema besar suatu tim KKN. Beberapa tema khusus KKN antara lain seperti pendidikan, pariwisata, sumber daya alam, dan peduli bencana. Selain anggota KKN yang berasal lintas fakultas dalam satu universitas, terdapat juga program KKN yang dilaksanakan lintas universitas. KKN kebangsaan merupakan nama dari program KKN yang anggotanya berasal dari universitas yang berbeda. Program ini dirintis oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 2013. Terkait dengan pandemi COVID-19, Universitas Haloleo mengadakan program KKN bagi mahasiswa yang dilaksanakan dari tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Hal yang dikerjakan oleh peserta berhubungan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap pandemi. Pelaksanaan kegiatan KKN berlangsung 1 hingga 2 bulan di tempat peserta KKN berada. KKN ini bersifat individual, terkoordinasi dalam ketua kelompok peserta KKN, dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan atau DPL melalui daring. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KKN reguler mahasiswa Universitas Haloleo tahun 2020 yang dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 November tahun 2020 sampai dengan 15 Desember tahun 2020, saya nyatakan dilepas dengan resmi. Silakan berinteraksi dengan masyarakat, silakan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, berikan kontribusi Universitas Haloleo untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pelepasan peserta KKN semester genap 2020 dilakukan secara virtual oleh Bapak Rektor UHO, Profesor Dr. Zamrun F. SSI, MSI, MSc pada Senin 16 November 2020, di mana Prof. Zamrun berpesan kepada kami para mahasiswa untuk tetap berbuat semaksimal mungkin walaupun tidak dipantau langsung oleh dosen pembimbing, serta yang lebih utama tetap menjaga kesehatan dan nama baik alma mater. Lokasi KKN kami bertempat di Desa Kapoa, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan. Kecamatan Kadatua memiliki 10 desa, yaitu Desa Kapoa, Kapoa Barat, Waonu, Maumbunga, Marawali, Kaofe, Uwemasi, Lipu, Banabungi Selatan, dan Banabungi. Desa Kapoa sendiri memiliki luas 7,24 km atau seluas 28 hektar dan memiliki 28 titik koordinat. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah KK Desa Kapoa sebanyak 273 KK,
dan jumlah penduduk Desa Kapoa sebanyak 1.170 jiwa, di mana laki-laki sebanyak 550 jiwa dan perempuan sebanyak 620 jiwa. Potensi Desa Kapoa bisa dikembangkan dalam beberapa bidang, yaitu dari segi kelautan, segi tekstil, dan segi pertanian. Dari segi kelautan, hampir sebagian besar penduduk pria di Desa Kapoa berprofesi sebagai nelayan. Dan dari segi tekstil, hampir sebagian besar penduduk wanita di Desa Kapoa melakukan kegiatan menenun dan hasil tenunannya dijual ke luar daerah. Dari segi pertanian, hampir semua masyarakat di Desa Kapoa berkebun, dan jenis tanaman yang ditanam adalah ubi kayu, jagung, mangga, dan pepaya. Salah satu program kerja kami yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di Desa Kapoa. Kami telah memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Kapoa tentang cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam mengantisipasi penularan COVID-19. Di antaranya, pertama, mencuci tangan dengan sabun. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai macam penyakit, termasuk COVID-19, di mana salah satu metode penularannya adalah melalui kontak fisik. Kedua, makan makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti buah dan sayur sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan agar tetap sehat dan tidak mudah terinfeksi penyakit. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti berolahraga selama minimal 30 menit setiap hari penting dilakukan agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik ringan seperti jogging, bersepeda, ataupun berjalan kaki, dan melakukan kegiatan rumah tangga juga bisa menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Keempat, tidak merokok di dalam rumah. Dikutip dari doi.org dalam tulisannya yang berjudul Smoking is Associated with COVID-19 Progression, disebutkan bahwa perokok memiliki risiko terkena COVID-19 sebanyak 2,25 kali dibanding yang bukan perokok. 17,8% penderita COVID-19 yang memiliki riwayat merokok mengalami gejala berat dibandingkan dengan yang bukan. Dan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, masyarakat dapat mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan serta menciptakan lingkungan yang sehat serta meningkatkan kualitas hidup. Pada tanggal 15 Desember, kami melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penyakit stunting bersama perangkat desa. Pemateri menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek dari standar usianya, berdasarkan WHO MGRS. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi, dalam kandungan, hingga periode awal kehidupan anak 1000 hari setelah lahir. Beberapa faktor yang mengakibatkan kekurangan gizi kronis antara lain faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Stunting dapat memberikan dampak buruk pada anak, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjang stunting yang tidak segera ditangani adalah penurunan kemampuan kognitif otak, kekebalan tubuh melemah sehingga mudah sakit, dan memiliki risiko tinggi terkena penyakit metabolik
seperti kegemukan, penyakit jantung, dan penyakit pembuluh darah. Stunting pada anak dapat dicegah melalui beberapa cara penting seperti pertama, pola makan, kedua, pola asuh, ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Mengembangkan dan membangun kelembagaan desa. Kami membuat papan informasi dan papan nama desa. Ada 4 papan informasi dan masing-masing tempat pemasangan di 4 dusun, yaitu Dusun Kasaka, Sangia, Lawalaidi, dan Kapoa. Begitu pula papan nama desa, tempat pemasangan di 4 dusun tersebut. Dari proses pembuatan hingga pemasangan papan informasi dan papan nama desa, kami dibantu oleh masyarakat setempat. Pada tanggal 13 Desember kami melakukan Go Green atau penghijauan di mana media yang kami tanam adalah pohon pinang. Mengapa program ini penting untuk dilakukan? Karena aksi Go Green merupakan salah satu upaya manusia untuk merawat bumi supaya kembali baik dan nyaman ditinggali. Ini adalah wujud kesadaran dan kepedulian manusia terhadap alam. Mengapa kami memilih pohon pinang untuk ditanam? Karena sebelumnya pohon pinang ini belum ada di Desa Kapoa, dan pohon pinang juga kan mempunyai banyak manfaat. Manfaat pinang utamanya adalah sebagai tanaman obat. Pinang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Alasan kami yang kedua yaitu agar masyarakat Desa Kapoa bisa membudidayakan pohon pinang, sehingga pohon pinang tidak hanya mempunyai manfaat bagi kesehatan, tetapi juga mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat Desa Kapoa. Respon masyarakat sangat baik, apalagi dari Bapak Kepala Desanya juga. Kami sangat berterima kasih. Pada tanggal 8 Desember 2020, kami melaksanakan edukasi terkait mencuci tangan dengan sabun yang benar, penggunaan masker yang benar, cara mencuci masker kain, dan juga cara menggunakan hand sanitizer melalui poster atau gambar yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Kapoa. Pentingnya program ini dilaksanakan karena mencuci tangan dengan cara yang benar dan baik dapat meminimalisasi risiko adanya penyakit hingga penyebaran virus berbahaya, seperti merebaknya virus corona belakangan ini. Mencuci tangan dengan memakai sabun merupakan cara yang terbilang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Kebiasaan mencuci tangan sangat bermanfaat dalam pencegahan penyebaran berbagai macam penyakit yang dapat membahayakan kesehatan sang buah hati. Selain cara mencuci tangan dengan sabun yang benar, dalam poster tersebut juga kami mengajarkan tentang apa itu virus corona serta penyebarannya dan tata cara penggunaan masker serta cara menggunakan hand sanitizer. Penggunaan masker pada anak usia dini menjadi salah satu cara pencegahan penularan COVID-19. Sehingga diperlukan upaya mengenalkan kepada anak agar paham pentingnya memakai masker dengan cara bercerita melalui gambar. Respon masyarakat, kepala sekolah, serta guru-guru yang ada di SD Negeri 1 Kapoa itu sangat baik, apalagi anak-anak SD yang sangat bersemangat menerima kedatangan kami. Dalam pendekatan yang kami lakukan, kami tidak melakukan pendekatan apapun. Kami hanya meminta izin kepada kepala sekolah. Setelah kami diizinkan, kami langsung menuju ke kelas-kelas untuk memberikan edukasi. Sosialisasi IT adalah sosialisasi mengenai cara penggunaan dan penerapan teknologi informasi dalam masyarakat. Tujuan kami melakukan sosialisasi yaitu untuk menjelaskan sekaligus memberikan gambaran maupun pemahaman mengenai bagaimana cara mengakses dan menggunakan Microsoft Word dan PowerPoint dalam kehidupan sehari-hari. Alasan kami melakukan sosialisasi karena kurangnya tenaga pengajar akibat dihapuskannya mata pelajaran teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Hal ini mendapatkan respon yang sangat baik dari kalangan guru maupun para siswa. Harapan kami semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa membantu
para siswa sehingga tidak kesusahan dalam mengakses maupun menggunakan Microsoft Word dan PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Astia. Saya salah satu siswa SMA Negeri 1 Karakua kelas 3 SMA. Dengan adanya pembelajaran ini, saya sangat senang sekali karena menambah wawasan saya. Sebelum melaksanakan program kerja di lokasi, kegiatan pertama kami mengadakan seminar desa, di mana tujuan kami mengadakan seminar desa yaitu ingin memperkenalkan diri kepada masyarakat desa, sekaligus menyampaikan program kerja yang akan kami lakukan selama melakukan kuliah kerja nyata di lokasi tersebut. Dan dalam menyiapkan kegiatan seminar desa, tentunya kami dibantu oleh penduduk dan aparat desa setempat. Semua hai cepat. Selama kami melaksanakan program kerja KKN, aktivitas kami juga yang lain yaitu mengajar anak-anak sekolah dasar di sana matematika dan bahasa Inggris. Kenapa kami memilih mengajar bahasa Inggris? Karena sekolah dasar di lokasi KKN kami kekurangan tenaga pengajar, sehingga anak-anak di sana kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Selain itu, kami juga memperkenalkan kepada mereka kalian di jurusan kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Aprilia Wulandari. Jabatan saya di desa sebagai kasih pemerintahan. Langsung saja kedatangan KKN UHO yang disambut oleh Kepala Desa dan masyarakat Desa Kapoa pada tanggal 17 November 2020 yang kurang lebih 1 bulan lamanya. KKN UHO di Kapoa dengan program kerja yang sangat membantu pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya. Namun di sisi lain, kami juga sebagai aparat desa memohon maaf sekiranya selama kalian di desa, jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, sekiranya dimaafkan, karena kami yakin bahwa setiap manusia punya salah. Namun di balik semua itu, kami juga ingin menyampaikan kepada KKN UHO, sekiranya sudah sampai di kampung atau daerah masing-masing, maka gunakannya ilmu itu demi orang banyak. Mungkin itu yang bisa kami berikan dan sampaikan. Semoga sukses. Kesuksesan selalu menyertai kalian. Kepada pihak kampus, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mempercayakan kepada desa kami menjadi bagian atau tempat KKN UHO. Dan kami pemerintah desa, pemuda dan masyarakat selalu terbuka dan menerima jika desa kami masih diberi kepercayaan untuk menjadi tempat atau desa buat anak KKN UHO di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda Musrifin dari jurusan Industri Fakultas FKP. Adapun kesan saya mengikuti KKN tersebut bahwa pengalaman pelajaran yang saya ambil di dalam kegiatan KKN tersebut, di situ saya pelajari adanya berinteraksi, bersosialisasi, dan bermasyarakat secara langsung pada orang-orang di kampung, di mana lokasi KKN kami bertepatan di Desa Kapoa, Kabupaten Busel, Kecamatan Kadatua. Masyarakatnya sungguh ramah terhadap kami. Begitupun kepala desa dan ibu desa, di mana lokasi KKN kami begitu ramah menyambut kami dan penuh rasa bahagia kedatangan kami di desa tersebut. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih terhadap Bapak Kepala Desa dan serta Ibu Desa setempat, sehingga kami diterima dengan baik di kampung di mana lokasi KKN kami. Adapun serta pesan saya di lokasi KKN kami, terutama pada masyarakat setempat,
saya pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga kegiatan yang kami laksanakan di desa tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan kami tidak lupa juga kepada kepala dusun dan ibu dusun karena nasihat dan masukan beliau dan pada akhirnya kinerja yang kami kerjakan terselesaikan dengan baik. Mungkin itu saja dari pesan dan kesan saya. Kesan saya selama berada di desa Kapoa yaitu KKN ini banyak memberikan pelajaran bagi saya tentang arti menghargai, menghormati bukan hanya kepada teman-teman KKN saya, namun juga terhadap masyarakat di desa Kapoa. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Desa Kapoa yang telah mengapresiasi kedatangan kami, dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu Dusun Kapoa yang telah membantu kami selama berada di desa Kapoa. Pesan saya khususnya di desa Kapoa, tetap menjaga persaudaraan, kekompakan, dan semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama KKN di desa Kapoa yang pertama, KKN ini memberikan saya banyak pembelajaran dan juga pengalaman mengenai bagaimana cara kita menghormati, menghargai, dan menjaga tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada kepala desa dan juga kepada aparat desa beserta masyarakat desa yang telah menyambut kami dan juga menerima kami dengan baik. Dan saya juga sangat berterima kasih atas partisipasi masyarakat desa dan juga aparat desa serta kepala desa dalam hal membantu kami menyelesaikan program kerja kami selama KKN di desa Kapoa. Dan juga saya sangat menghargai kepada masyarakat yang memiliki antusias dalam membantu kami dan ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan program kerja kami. Pesan saya untuk masyarakat desa Kapoa yang pertama, untuk masyarakat desa Kapoa untuk selalu menjaga silaturahmi, solidaritas, dan selalu menjaga tali silaturahmi antar sesama masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh orang asing atau yang lainnya. Dan juga saya berdoa semoga masyarakat desa Kapoa selalu sehat dan semoga pembangunannya lancar, dan semoga desa Kapoa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Dwi Astuti Hidin. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Saloleo. Kesan pertama saya saat bertemu teman-teman kelompok KKN, saya sangat canggung karena belum pernah bertemu dan belum saling kenal sebelumnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami semua bisa menyesuaikan diri dan bisa bekerja sama untuk melaksanakan program yang telah kami rencanakan. Kesan pertama saat berada di desa Kapoa, kami sangat diterima oleh masyarakat dan anak-anak sangat bersemangat menerima kedatangan kami. Pesan untuk masyarakat desa Kapoa, semoga program yang kami kerjakan di desa Kapoa bisa bermanfaat untuk masyarakat desa Kapoa di masa yang sekarang dan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lem Ramawrata Bayu, peserta KKN desa Kapoa, Kecamatan Kadatua. Pesan-kesan saya mungkin yang pertama, selain saya mendapatkan pengalaman baru, mungkin di sini saya dapat mengembangkan diri saya, dapat mengeksplor hal-hal yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Mungkin selain saya dapat mengembangkan diri saya di sini, saya merasa sangat berguna di masyarakat desa Kapoa, karena selain membangun, yang pertama mungkin membangun kelembagaan masyarakat desa, yang kedua saya sangat berguna di masyarakat desa. Terus untuk pesan saya kepada masyarakat desa Kapoa,
untuk tetap rukun, tetap menjaga kerukunannya, juga menjaga ketertiban yang ada di desa. Saya terima kasih. Terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Selamat jalan. Karena